sebenarnya Kristus tuh apa sih? Ya, dia awalnya tuh kayak gitu. Yeah. Nah, di sini tuh perjalanan aku menuju Muslim itu tuh saya minta ajarin orang berwudu tuh, bayangin 3 kali orang nolak aku loh. Saya sumpah demi Allah, saya nggak tahu kalau ternyata kalau hari kiamat itu yang namanya matahari kan di Al-Quran itu cuman berapa jengkal dari bumi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Malam hari ini saya kedatangan tamu, yaitu saya manggilnya Ibu apa Ayu apa Ci nih ya? Ayu boleh, lahir di Palembang. Kan Palembang panggilannya Ayu ya? Iya. Wong gitu galau ya? Ci juga boleh karena ada Chinese Medan, tapi terserah, kayaknya Ayu kali dari Ayu dulu ya? Berarti Ayu Sinta ya? Assalamualaikum Ayu Sinta ya? Iya, waalaikumsalam. Tapi kayaknya lebih enak panggil C kayaknya. Ya udah C boleh deh. C Sinta ya? Ya. Nama aslinya siapa? Kristiani. Cuman memang Sinta ini waktu masih kecil aku sempat sakit-sakitan, kayaknya udah keberatan nama ya. Oh gitu. Dikasih nama Kristiani Telaum Banuani. Marga mana? Marga Nias. Oh Nias, orang tua Nias. Papa Nias, mama Chinese Medan. Oh, mama saya apa? Saya Chua. Wih, saya Chua. Kalau saya setan. Oh pantas, oh enggak bukan. Kan tan kan? Iya betul. Masya Allah. Nah ini, jadi diganti namanya jadi Sinta. Karena waktu itu sakit-sakitan. Kalau orang dulu kan percaya tuh. Dan kebetulan ada Kopo Ipo lah ya, yang mereka jago dengan yang maksudnya yang seperti itu. Tahu lah, ada ilmu kebatinan gitu. Wah, nama anak lu nih berat katanya. Ganti deh katanya. Udah. Kan Kristiani, kok berat? Ya, kayaknya keberatan emang sejak lahir. Ya. Oke, nah C Sinta ini bersahadat kemarin ketemu kita di restoran Long Feng Tang ya, Bintaro ya. Waktu itu Jacinta habis bersahadat sama Wewe, kan sebenarnya Ci Wewe. Nah, saya memang waktu itu dikirimin KTP-nya sama Kohani Kristianto. Katanya ada mau bersahadat di Long Feng Tang. Alhamdulillah pas saya lagi mampir, ketemu ya kita di sana ya. Iya, nggak nyangka juga pas lagi ngefans-ngefansnya lagi. Jadi ceritanya habis servis motor, saya pulang mampir. Memang lapar mau makan, saya nggak tahu ketemu Jacinta di situ. Nah, alhamdulillah sekarang jadi kita ketemu mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, seperti biasa nanti gini, biasanya saya mau nanya nih, Cinta dulu gimana ceritanya gitu, kok bisa dari kecil berarti Kristen kan? Dari lahir. Orang tua Kristen. Kristen banget papa ya, mama tuh sebenarnya dari Buddha dulu. Oh gitu. Ya. Nah terus pindah ke Jakartanya kapan? Pas waktu itu masih menikah dengan dengan mantan saya lah ya. Oh mantan, berarti sudah pisah? Sudah pisah, tapi memang masih belum keluar surat segala macam, lagi proses gitu. Saya pindah, benar-benar di sini tuh nggak punya siapa-siapa. Oh gitu. Maksudnya saya tinggal sama cicinya waktu itu dulu segala macam ya. Pindah Jakarta tahun berapa? Pindah Jakarta itu tahun 2007-an, iya 2007. Dan termasuk mantan saya itu ya, dia itu menerima Kristen ya waktu itu. Sebelumnya Buddha sebenarnya. Oh berarti waktu nikah suaminya masuk Kristen? Masuk Kristen. Aku diinjili gitu? Iya, memang saya itu kan dari dulu kalau soal agama, terutama soal Alkitab, itu seneng lah kayak mempelajari, ngebaca. Ada selalu saat teduh tuh selalu ada saat teduh tiap pagi gitu. Kan ada istilahnya tuh 4M, menyelidiki ya kan, gitu kan, membaca ya kan, menyelidiki, meneliti, melakukan gitu kan, yang kayak gitu kalau dulu ya waktu pada saat itu. Sebenarnya memang dari dulu waktu masih kecil ya ada pertanyaan-pertanyaan, karena di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang menurut aku tuh kayak ada kontradiktif. Cuman karena iman itu sudah lahir dari lahir gitu ya, maksudnya sudah ada dari lahir. Sudah ada dari lahir. Ya. Jadi kayak berusaha, enggak lah, aku aja yang emang belum paham, aku belum menyelidiki lebih jauh gitu. Sama, saya juga dulu pernah gitu. Oh ya, kalau Koko juga sama. Apapun yang janggal yang waktu kita lihat ya sudah imani saja. Gitu. Iya, imani, saya setuju kayak gitu. Papanya pendeta atau gimana? Papa itu sebenarnya dia bukan pendeta juga, dulu juga sebenarnya bukan Kristen yang benar-benar menjalani kekristenan ya, maksudnya. Pada saat itu ya Kristen aja. Mama pun masih menikah secara Kristen tapi masih Buddha gitu, masih sembahyang, pegang hio gitu-gitulah.
Even kita waktu masih sampai SD, SMP itu masih pegang hio dulu malah. Masih gitulah ya maksudnya. Sama kan. sih. Kan siope gitu kan biasa lah kok. Di rumah dulu ada patung kong nggak? Kalau di rumah enggak. Karena kan memang papa sekalipun dia ibarat kata Kristennya KTP, tapi orang Nias itu memang benar-benar kental Kristennya gitu. Nah, enggak, yang mami. Oh, mama. Mama enggak di rumah Akong sama Ama yang ada. Akong sama Ama. Itu bahasanya masih ini ya, ada Akong kan itu. Maksudnya masih benar-benar ada abu. Iya. Abu di situ disembayangi. Kalau di rumah saya dulu ada itu patung kong. Oh, lebih susah dong miara aja. Miara. Kok tahu sih miara? Ya kan emang gitu. Hari kan harus kalau nggak dikasih makan gitu kan? Iya, kalau enggak ya susah gitu. Nah, terus gimana ceritanya udah di Jakarta? Udah di Jakarta menikah, punya anak. Nah, sebenarnya setelah saya review di sini nih, kadang wanita itu memaksakan diri mengganti posisi untuk menjadi tulang punggung, ya kan? Terus? Itu sering banget tuh. Dan akhirnya ketika wanita menjadi tulang punggung, mulai nih karakter cowoknya muncul, merasa dominan gitu kan. Dan dari waktu awal padahal niatnya pernikahan, nanti kita kalau misalnya sudah nikah ya udah deh, aku aja kayaknya kan dari sisi karir, dari sisi pendapatan aku lebih gede, ya udah deh, aku kayaknya yang kerja, kamu stay build usaha, dengan tujuan harapannya kita bisa bareng-bareng nih, selalu bareng. Tapi beriring berjalannya waktu, aku nggak lihat apapun gitu loh. Dan yang tambah sering itu malah ribut gitu. Tapi banyak, aku tetap ke gereja gitu kan, maksudnya bahkan even sempat jadi song leader, singer, sampai dipercaya jadi pembina, bendahara juga di gereja gitu kan. Nah, gerejanya apa nih dulu nih? Sebenarnya kalau waktu aku pada saat bertobat ya keluarga kita, waktu itu benar-benar bukan bertobat, maksudnya menjalani kekristenan itu, benar-benar menjalani kekristenan pada saat kita ketemu yang namanya gereja GPDI. Which is bukan berarti ngomongin Kristen lain nggak gimana ya, maksudnya kalau yang namanya style karismatik itu lebih strict gitu, lebih keras, lebih dalam soal ibadah tuh nomor 1 gitu kan. Nah, waktu itu saya di GPDI Hosana Palembang. Oh, Hosana Palembang. Nah, awal-awal di situ udah di situ jadi singer, song leader, segala macam. Itu sebelum ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta. Jadi memang sudah ada bibitnya nih keluarga semua. Kenapa papa akhirnya sekarang tuh benar-benar Kristennya dia jalanin banget, keluarga semua. Ya berawal ketika ketemu gereja yang tepat. Kalau istilahnya dulu tuh bertumbuh gitu, ya kan istilahnya dulu. Terus setelah ke Jakarta, gerejanya setelah ke Jakarta sama GPDI juga. Awalnya bukan GPDI, awalnya nyari. Banyak gereja-gereja besar itu kayak ngabain orang kan, ternyata ketemu gereja rumahan bener-bener ngerangkul kayak keluarga gitu. Keluarganya bagus. Iya, keluarganya bagus gitu. GPDI apa dulu? GPDI yang di Jakarta ya, di Tangerang tepatnya itu di GPDI Aletheia. Jadi song leader, singer, bendahara, bahkan sempat jadi pembina juga. Pembina, tapi pembina ini ya pemuda pelajar gitu, pelajar pemuda seperti itu. Song leader ya, berarti ini dong. Ya apa kayak ngelit pada saat. Berarti kita nyanyi dong. Bingung apa sih? Sama tuh. Nah, terus gimana perjalanannya, kok berapa tahun di gereja itu? Di gereja itu sejak tahun berapa ya? Stella itu umur 3 tahun. Aku nikah 10, umur 3, berarti 2013 ya, 2013 lah. Waktu itu di situ sampai di 2022. Sampai tahun kemarin? Lama juga ya berarti ya? Iya, sampai tahun kemarin. Ya, karena memang sudah terbentuk kan kasih itu, meskipun bukan berarti maksudnya saya hidup kudus dan sempurna sekali ya, maksudnya banyak juga kesalahan yang saya lakukan, tapi buat saya jadi berkat, buat saya nolong orang itu hal utama pada saat saya dulu masih di Kristen. Ternyata ketika saya mempelajari Muslim pun, ya kita kalau nggak hidup buat orang lain juga percuma gitu, ujung-ujungnya gitu kan, nggak akan diterima juga sama Allah. Terus gimana ceritanya dari song leader kok bisa tertarik dengan Islam gitu? Nah, awalnya karena kemelut rumah tangga sih sebenarnya, kan ribut segala macam, kemelut. Jadi kadang-kadang tuh beribadah nih, tapi kok kelakuan gue begini, tertuduh terus kan. Tapi tetap memaksakan diri untuk hidup, gue harus kudus gitu. Nah, ketemu sama
orang-orang yang alhamdulillah dari dulu tuh sebenarnya aku kalau debat sama maaf dengan muslim tuh. Oh, sering debat sama muslim? Iya, dulu kan sempat pacaran sama muslim nih. Ya, gitu. Ya saya pacaran sama muslim beberapa kali. Waktu itu sempat yang pertama malah namanya Ki Agus. Tapi tetap nggak bisa meruntuhkan iman aku gitu. Sampai malah pernah muslim yang satu lagi sampai bawa ke rumah malah mau jadi Kristen gitu. Oh gitu. Sudah ikut kegiatan malah. Nah, sampai even yang mantan suami saya juga kan ini, meskipun masih proses ya, tapi buat saya kan kalau semenjak saya syahadat di 2012 kemarin, tepatnya tanggal 2022, tepatnya tanggal 26 bulan 12 tahun 22, ya itu nggak akan aku lupain. Itu yang saya ketahuin, saya kan cari Mu'alaf Center Indonesia, cari sendiri tuh waktu itu. Nah, intinya saya sebenarnya sudah berpisah sebenarnya. Ya, dari situ saya yakin bahwa sebenarnya secara agama saya sudah nggak gitu. Meskipun secara hukum sedang masih proses ya gitu. Tunggu, sorry. Tadi bilang syahadatnya 26 Desember 2022. Oh, udah syahadat. Aku udah syahadat. Di mana? Syahadat karena aku nggak pernah berpikir bahwa sesuatu ini yang namanya kepercayaan itu mau digembar-gemborin. Ya aku yakin ketika aku sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya aku udah syahadat. Waktu itu aku udah memutuskan itu. Di mana waktu itu? Waktu itu waktu itu ketemu sama temen di Ancol. Waktu itu kita ada acara di Ancol, jadi aku berani bersyahadat di situ waktu itu. Di masjid atau bukan? Enggak di masjid karena habis diskusi bincang-bincang akhirnya aku aku memutuskan gitu loh. Tapi aku sudah sempet ke Istiqlal, waktu itu mau belajar sholat, tapi di balik ini aku masih ada salib di dalam kalung, masih ada kalung salib. Akhirnya aku lepas kan di situ, karena mau belajar dulu nih, maksudnya benar-benar tahu apa sih, karena aku pas waktu aku mencari tahu awal-awal kan debat nih, awal-awal dulu ya saya cerita, awal-awal saya diskusi, bahkan saya ketemu teman saya yang dia itu seneng nih diskusi, dialog gitu, diskusi soal agama gitu kan. Nah teman aku itu salah satunya ya itu juga. Nah jadi waktu itu tuh ngobrol, dia ngomong bahwa ada temennya katanya itu dia masuk muslim dari Kristen, orang Batak katanya gitu kan. Aku sempet ketawa di dalam hati sih. Ngetawain dalam hati. Itu mah pasti abal-abal, dia nggak ngerti, dia nggak punya pegangan yang pasti gitu kan. Terus akhirnya pas diskusi saya terus debat sama dia nih, lama-lama tuh mengerucut ke Trinitas. Awal-awal itu tuh yang dia tanya tuh, sebenarnya Kristus tuh apa sih? Ya, dia awalnya tuh kayak gitu. Terus habis itu, ya Kristus itu juru selamat. Akhirnya saya jelasin tentang apa artinya Yesus gitu. Yesus itu kan kalau di Kristen dulu tidak ada jalan menuju Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan menuju Bapa kalau tidak melalui aku gitu kan. Yohanes 14:6. Wah, hafal masih ternyata. Alamatnya ya, adresnya ya, alamatnya di mana? Karena nggak boleh, kalau zaman dulu kan nggak boleh ya salah alamatnya. Nah terus habis itu ya aku jelasin bahwa manusia itu nggak ada yang bisa terlepas dari dosa. Even pada waktu Adam berdosa itu manusia itu udah berdosa. Nah itu yang saya yakini pada saat dulu kan, makanya saya yakin banget bahwa dosa waris ya. Iya, dosa waris, dan saya yakin memang jalan keselamatan ya cuman Yesus pada saat itu gitu. Mulai nih dia debat lah, kalau emang pertama gini, masa Tuhan 3 dia bilang, terus Bapa itu siapa? Sebenarnya kan di dalam hati aku udah nanya, aku udah bertanya-tanya, kenapa ya Yesus harus berdoa kepada Bapa? Kenapa ada Eli lama sabaktani gitu kan? Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya kan kita bertanya-tanya nih, tapi balik lagi, enggak lah, memang karena belum paham, belum ngerti banget. Aku berusaha kayak gitu, dan aku berusaha memperdalam terus iman aku di Kristen, kepercayaan aku, pengetahuan aku berusaha terus tuh. Untuk supaya bisa debat sama teman aku gitu, dan mengkristenkan dia gitu kan, supaya dia bisa terima. Sampai belum dikasih air minum, kasih dulu. Terus. Karena aku pikir supaya meyakinkan ya, gitu. Karena kan kalau di Kristen dulu, kalau kita berbuah, itu kan buahnya ketika kita bisa membawa orang percaya Yesus, itu kan buah. Kita berbuah gitu loh. Nah, sedangkan buah-buah ini yang akan dilihat oleh Allah pada saat itu kan Bapa gitu. Nah itu yang saya yakini kan pada saat itu. Ceritanya kejar setoran gitu ya. Dan tapi kan memang saya udah membawa orang nih, saya pikir waktu itu kan. Dan saya ini juga nih kayaknya nih orang nanya-nanya gitu kan.
mungkin bisa nih gitu kan, namanya coba-coba dulu gitu. Iseng-iseng berhadiah gitu. Iya kan. Kalau istilahnya tuh kita bisa, sayanya berbuat, ya maksudnya saya bertindak, selanjutnya kan urusan Tuhan, istilahnya dulu gitu ya nggak? Ya seperti itu keyakinan saya dulu gitu. Do the best, God do the rest, gitu kan zaman dulu. Even sekarang sih sebenarnya, maksudnya pada saat kita tahu siapa sebenarnya Allah satu-satunya kan. Nah, debat, tapi masih manis nih orang. Maksudnya gaya ngomongnya masih baik-baik gitu kan debatnya gitu. Teman-teman ini masih ngobrol. Itu teman-teman kantor apa teman-teman apa? Teman-teman kantor sih. Oh, teman kantor. Iya. Tapi memang yang paling bawel ya dia gitu kan. Oh, gitu. Nah, jadi pada saat itu ini orang ini. Iya, paling inilah paling ya gitu. Paling nyebelin gitu. Ya kalau udah ngomong tuh nyokit gitu. Nah, terus ketika saya mulai berdebat sama dia selalu bilang, akhirnya kan saya jadi ragu. Penasaran, bukan ragu. Saya awalnya tuh penasaran, pengen cari tahu terus, jadinya makin cari tahu. Nah, terakhir dia udah ngomong, "Lu terima emang Tuhan," gitu. Terus habis itu ya udah, aku pikir diem aja, tapi aku nggak terima kan. Akhirnya saat teduh lagi aku berusaha mencari ini kan, mencari ilham lagi. Wah, ketika aku dapet ilham, aku ngomong lagi nih, gitu kan, aku ngomong lagi. Maksudnya aku cecer dia lagi bahwa enggak, pokoknya kenapa yang namanya kenapa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Karena Tuhan itu adil dan juga Tuhan itu penuh kasih gitu. Dia bilang gitu kan. Saya bilang. Terus Tuhan itu harus menjadi manusia untuk menunjukkan kasihnya, dan dia harus menjadi manusia untuk menunjukkan keadilannya. Tuhan kan sudah buat ini ketentuan bahwa kalau berdosa harus mati. Upah dosa adalah maut. Ya. Lah, yang bisa melakukan hal itu nggak mungkin ada satu manusia pun. Itu yang didoktrin di saya, yang saya percaya pada saat itu. Ya iya juga sih, waktu itu kan saya yakinnya itu, bener nggak? Koko juga waktu itu kan dulu gitu. Jadi bahwa bahwa Yesus mati buat manusia karena kasih, dan Bapak itu adil. Bapak itu memang megang kata-katanya. Ibarat saya sampai ngomong, masa Tuhan ngejilat di ludahnya lagi, dia sudah buat hukuman, terus diganti hukumannya. Sampai aku ngomong gitu loh. Karena dia kan sudah mulai ngomong gitu, aku juga ngomong gitu dong. Pada saat itu ya, debatnya. Terus akhirnya pas waktu setelah berlanjut seperti itu, berlanjut ngobrol-ngobrol, dia ngomong, lah kan dia Tuhan. Terus? Dia Maha Pengampun, dia Maha Pengasih, yang ngampunin tinggal ngampunin aja. Mulai itu, di situ mulai terusik saya. Kenapa harus repot-repot jadi manusia gitu ya? Iya, maksudnya itu karena sekarang gini, kalau Yesus mati buat seluruh manusia, lah perjanjian lama gimana? Umatnya Nabi Musa siapa gitu yang? Iya kan dia. Terus intinya kalau yang dulu kan berarti intinya sudah diampuni, ya udah diampuni. Makanya Musa, Abraham, Ishak, Yakub yang kita percaya, Nabi Elia, ya kan, yang Nabi Elia bahkan diangkat, dia belum ketemu Yesus. Ya kan, sudah diampuni. Lah kenapa harus ada Yesus? Berarti gitu? Kalau gitu kan, kalau memang keturunan Adam dan Hawa ini bawa dosa waris, berarti kan orang-orang sebelum Yesus pun udah bawa dosa waris kan? Iya, harusnya dihukum juga kan? Iya, itu siapa yang ngampunin gitu kan? Ya, itu yang pertama, mulai semakin aku mulai penasaran juga kan. Awal-awal aku yang seperti saya bilang, udahlah enggak gitu. Nah, pas mulai terakhir ke arah yang ke sini-sini lagi, ya dia tinggal ngampunin doang. Maha Pengampun, ya suka-suka dia lah, dia kan Tuhan ibaratnya. Tuhan bisa melakukan apa aja gitu. Jadi semakin ke situ kan saya mikir juga gitu loh. Intinya kalau memang seandainya Allah mau mengampuni, ya mengampuni aja. Kan Maha Pengampun. Maha Pengampun gitu. Maha adil, ya dia tetap adil. Karena ternyata di Muslim, lu punya dosa, lu akan tetap akan dihisap kan nantinya gitu. Yang itu yang orang Kristen nggak tahu. Karena mereka nggak mau mempelajari. Kalau istilahnya pada saat saya ngomong itu, pada saat kita mau mempelajari sesuatu, kosongin dulu gelasnya. Ada tuh istilah teman saya yang ngomong kayak gitu kan. Ya. Jadi kalau pengen tahu, kosongin dulu gelasnya. Itu ngumpet mulu mukanya. Kosongin dulu gelasnya gitu kan. Karena kalau ada isi susah pasti. Ya kan, kecampur-campur. Jadi akhirnya di situ saya mulai mencari tahu, saya mulai gelisah. Nah, disinilah titik mulai journey-nya. Waktu itu kan ngebahas agama samawi. Di situ mulai saya merasakan dari yang logik tadi menuju kolbu. Jadi pada saat itu entah kenapa
memang momennya saya nih harus ke gerejanya adik ipar saya. Nah, waktu itu karena mamanya adik ipar saya itu kan meninggal. Jadi saya nggak sempet gereja di tempat saya kebaktian lah di gereja dia supaya sama-sama bareng-bareng ke sana. Saya itu lagi penasaran agama samawi itu apa. Saya sampai di situ. Sampai di situ yang dibahas agama samawi. Kayak kejawab gitu, kepenasaran saya, ya kan? Ternyata agama samawi itu dia bilang dulu agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen dan Islam, gitu. Nah, dan pada saat dia berdoa, dia menyebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi nggak nyebutin Allah Ismail. Kalau di Al-Baqarah kan Allah Ibrahim. Ya kan, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Ismail, ya kan. Nah kalau di sini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ismail nggak disebut. Tapi kan berarti ini Allah yang sama yang kita sembah, berarti punya power, gitu loh. Pada saat saya di gereja itu, tapi ya nggak lah, saya harus terus mempelajari, gitu kan. Saya nyanyi, saya terus ke gereja sampai saya masih tetap jadi song leader. Saya mulai nggak mau pelayanan lagi itu antara September Oktober deh, saya ingat aku. Mulai dari situ aku mulai tolak terus pelayanan. Karena hati udah mulai ini kan. Jadi sebelum itu masih jadi song leader tapi galau gitu. Tapi aku paksain supaya iman aku jangan goyah gitu kan, tetap gitu kan. Jangan goyah gitu, karena kan namanya dari dulu dari lahir aku juga sampai bawa orang banyak banget tanggung jawabnya, moralnya gitu kan. Masa iya gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, setelah agama segala macam itu mulai nih kalau buat aku penasaran ya. Akhirnya jalan tengah di sini yang paling nggak enak. Kayak aku tuh dipersimbangkan gimana sih, kayak biasa hidup punya pegangan, nggak punya pegangan nih kok. Kita di tengah mau Kristen iya, Muslim nggak juga, ya kan? Mau apa? Saya mau ngomong Yesus Tuhan, lidah udah mulai berat gitu kan. Tapi mau ngomong sepenuhnya Allah juga masih belum gimana-gimana banget pada saat itu. Akhirnya saya cari tahu doa yang mustajab itu di sepertiga malam. Ya kan? Sepertiga malam. Tapi doanya tetap cara Kristen waktu itu. Tapi saya doanya bilangnya Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena menurut saya mau ke sini mau ke sana sama nih. Bener nih, Allahnya sama. Ya kan? Nggak salah. Saya bilang, jadi saya bilang, ya Allah tolong kasih tahu saya sebenarnya Yesus itu Tuhan apa enggak sih? Saya berdoa saya berdoa kepada Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya bilang gitu karena kan sama nih. Ya, saya nanya nih. Itu sepertiga malam pertama. Nah, di situ journey kalbu makin kelihatan. Saya mulai ada beberapa penglihatan. Jadi saya pada saat berdoa itu tampak kayak ada gambar salib silver besar. Itu menenggelamkan ada cairan emas seperti itu menenggelamkan si salib itu sampai benar-benar hilang. Salibnya yang tenggelam? Iya, salibnya tenggelam. Cuman apaan ya? Cuman kan saya simpen dalam hati, maksudnya enggak lah, enggak apa-apa, itu masih belum pasti, belum jelas. Nah, yang kedua saya kayak di atas ngelihat langit cerah banget biru seperti itu, kayak ada aliran sungai gitu kecil juga. Nah, di situ ada mengalir lagi nih yang emas tadi, cuman keluar kayak huruf Arab gitu. Cuman saya nggak ngerti itu apa artinya kan, namanya saya nggak ngerti. Nah, di situ mulai nih saya nanya-nanya nih, tapi jujur saya masih pakai kalung salib. Saya mulai nanya sama teman saya, itu kok ada penglihatan begini-begini ya, begini-begini. Saya cerita gitu kan, maksudnya saya ngeliat salib terus. Yang kedua baru saya open gitu. Nah, pas saya ngomong cerita tentang itu, dia tunjukin tulisannya begini nggak? Sampai 3 kali, yang ketiga ternyata La ilaha illallah. Dan tulisannya begitu. Iya, dan pada saat saya lagi doa yang malam-malam yang saya penglihatan itu, hati saya benar-benar tergerak untuk membaca Al-Ikhlas. Makna Al-Ikhlas. Nah, setelah itu di tengah hari kan hati saya lagi gunda-gunda gulana. Nah, ingin menenangkan hati saya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati saya itu pengen ngomong itu terus, suruh banyak-banyak. Ternyata pas ketemu teman saya, itu la ilaha illallah. Sampai aku nggak habis pikir, sampai ini kayak saya sampai nggak habis pikir itu kenapa. Maksudnya kok ya udah, itu kan makin perjalanan logik saya dilengkapi dengan perjalanan itu juga gitu loh. Saya tahu Allah tuh tahu banget cara nyentuh hati saya gitu. Nah, akhirnya di yang ketiga di sini yang akhirnya saya ada melihat ada
masjid sama taman-taman di depan itu bagus banget, bunga, taman kayak gitu merah. Cuman saya nggak bisa masuk. Itu penglihatan lagi. Iya. Dan saya ngelihatnya itu dan saya nggak bisa masuk di situ, dan di hati saya mengatakan untuk saya masuk situ cuma bisa lewat sholat. Saya maksain diri belajar sholat sampai ke toko Gunung Agung, saya cari buku sholat. Saya cari buku sholat waktu itu ke toko Gunung Agung. Nah, saya mulai baca-baca, ya gimana ya, nggak mungkin langsung bisa hafal kan, banyak kan itu. Nah, akhirnya bareng sama temen ke Masjid Istiqlal, beraniin diri, dianterin ya. Tapi masih pakai kalung salib. Disembunyiin kan, tapi kan waktu itu kan iya, masih pakai kalung salib. Iya, disembunyiin gitu karena pengen ngerasain dulu ini gitu. Masih pakai kalung salib masuk. Nah, di sini tuh perjalanan aku menuju muslim itu tuh saya minta ajarin orang berwudu tuh. Bayangin 3 kali orang nolak aku loh. Saya sampai nggak nyangka, maksudnya maaf ya, kok bisa ya orang muslim, kan aku cuma minta ajarin wudu gitu kan. Minta ajarin ke orang yang di Istiqlal. Di Istiqlal kan saya tempat wudu nih. Nah, di tempat wudu itu, Bu, saya masih pertama sekali, saya pengen belajar wudu, boleh diajarin ya gitu. Oh maaf, saya lagi sibuk karena udah mau buru-buru pergi. Yaudah, tapi hati saya tetap cari lagi nih. Bu, maaf, saya boleh izin nggak mau diajarin wudu gitu. Sebentar ya. Ibu-ibu agak tua, Pak Rubaya gitulah. Sebentar ya. Tapi nggak balik-balik tuh ibu. Akhirnya ada satu ibu-ibu, Bu, maaf ya, saya baru banget belajar, pengen belajar wudu. Akhirnya dia ajarin, mulai dari mulut, hidung, kuping ya, gitu. Udah akhirnya saya rasanya tuh pas udah ketemu tuh kayaknya lega banget gitu kan. Awalnya nggak ngerti tempat wudu, saya udah mau naik tangga tuh masuk. Ternyata suruh balik lagi. Namanya nggak tahu kan. Nah, pas waktu saya naik, pas waktu saya jalan, yang lucu nih teman saya. Kita lihat aja nih, pasti dia bakal keluar. Makanya nggak mungkin dia berani kan, maksudnya ke dalam situ, maksudnya nerusin, ngambil wudhu segala macem, gitu kan. Yang ternyata yang di luar ngomong nih, ini bakal keluar nih, gua tunggu aja dia bakal keluar nih. Jadi nggak taunya enggak gitu kan. Pas aku sudah selesai wudhu, saya balik lagi ke tangga. Tujuannya mau ngejar biar jamaah. Kalau jamaah kan ngikutin, jadi bisa belajar gerakan. Memang tapi Allah tuh untuk dengan aku tuh beda kali ya. Bayangin, aku kan belum punya mukena. Aku nggak ketemu mukena sama sekali. Lah terus pas masuk itu belum pakai hijab? Nggak pakai hijab, tapi kan bajunya ketutup. Bajunya ketutup kan, sopan gitu kan. Maksudnya, ya saya nggak ketemu mukena, tapi alhamdulillah ada orang Aceh. Terus? Akhirnya nemenin aku lah, nungguin kena berdua. Nah, si orang Aceh ini tuh saya bilang, nanti itu ya boleh ya jamaah ya kita ya berdua aja gitu. Akhirnya pas ngobrol-ngobrol, aku ceritain lah kisah aku. Dia itu udah sadar atau belum? Belum sadar. Itu belum sadar? Belum. Karena aku penasaran dengan penglihatan aku pengen. Iya. Aku pengen ini dulu. Pengen apa namanya tuh? Sholat. Gitu. Nah, pas aku sadar itulah baru kalau aku lepas semua. Udah yakin akunya. Jadi pas di Istiqlal itu jadi sempat sholat jamaah? Nggak sempat. Nggak sholat. Nggak sholat jamaah. Saya sholat sendiri. Tadinya kan mau berdua nih. Yang lucu datang nih sebiji doang. Yang pakai apa? Yang mukenanya cuma datang satu doang. Jadi saya harus nunggu dia selesai. Tapi udah bisa sholat sendiri waktu itu? Nggak tahu itu bener apa enggak sih. Maksudnya saya seingat saya dan sebatas kemampuan saya. Yang penting niat saya benar-benar pengen bisa belajar sholat. Saya pengen masuk ke dalam yang masjid yang saya lihat itu. Saya pengen masuk di dalam itu ada apa gitu. Kok saya nggak boleh masuk gitu kan, aku penasaran. Waktu nyari buku sholat itu buku yang ini bukan? Nggak kecil supaya bisa disembunyiin. Tapi ini aku lihat juga di toko Gunung Agung. Tapi udah bawa aja itu. ini lebih komplit ini. Ini lebih komplit ya. Ada yang lebih tebal lagi tapi kebanyakan lah. Ini yang standar lah. Aku yang kecil itu biar enak kan dibawa. Terus kan karena kenapa kecil, biar bisa disembunyiin di bawah jok. Jok apa? Jok mobil. Kenapa bisa disembunyiin? Kan aku nutup-nutupin kalau dari keluarga aku. Oke. Terus setelah sholat setelah itu nggak lama baru sadar. Saya dapat penglihatan yang keempat, yang terakhir lah, yang benar-benar membuat saya syahadat. Di situ ada matahari gede banget, kayak sudah deket banget sama bumi. Yang masjid yang saya lihat, yang saya pengenin masuk itu, kena lagi tuh yang lelehan air emas itu sampai menutup semua masjid itu gitu loh. Nah, pas waktu saya baru tahu, sumpah demi Allah, saya nggak tahu kalau ternyata kalau hari kiamat itu
yang namanya matahari kan di Al-Quran itu cuman berapa jengkal dari bumi kan. Ya Allah, kok itu pertama Al-Ikhlas yang nggak pernah saya, La ilaha illallah saya nggak pernah tahu. Saya digiring ke sana gitu dari logik yang saya pelajarin semua kan, keesaan Tuhan gitu. Terus tentang hari kiamat. Dari situ saya takut kok. Karena kan udah ngomongin soal kiamat nih. Siapa yang nggak mikir kalau sudah yang terakhir ngomong kiamat. Dalam hati saya, gila kali ya saya sudah sampai dikasih begitu, udah dikasih logik pemahaman seperti itu gitu, udah tuh diteguhin lagi sama penglihatan, kok masih aku bandel misalnya gitu kan. Akhirnya disitulah saya memutuskan syahadat, kalungnya saya copot. Tapi saya sampai ke rumah bohong, kayak bilang kalung itu patah, hilang gitu kan, segala macam. Ya, nah di rumah mulai tuh saya pergumulan, kesulitan saya adalah saya pengen sholat susah kan, tapi kepengen banget tetap sholat gitu. Akhirnya saya pakai selimut gitu pura-pura, tapi aduh mama kedinginan nak, saya ngomong sama anak saya gitu, mama ini dulu deh ya, mama mau doa. Padahal aku ngomongnya bilang mau doa, cuman memang kepala aku kerudungin sampai full gitu kan. Karena kata temenku kalau niat sholat itu nggak harus ini loh, nggak harus pakai segala macam. Bisa di tempat tidur kamu, yang penting hatinya benar-benar. Termasuk waktu yang di Istiqlal itu aku dengar suara ibu-ibu samar-samar, itu dia sendirian datang. Ya udahlah biarin lah, yang penting niatnya. Kayaknya salah deh aku waktu itu. Kayaknya aku mungkin ada yang salah deh waktu itu. Aduh ya ampun, itu bener-bener namanya saking penasaran pengen bisa masuk di situ, aku pengen tahu. Ternyata kan memang saya pas akhirnya saya cari tahu sendiri majelis Mu'alaf Center Indonesia, saya cari-cari tahu, ketemu Bunda Sri Fatimah waktu itu. Ya saya sempat diajarin ngaji, bahkan dia bilang ya kamu nggak boleh tinggal bareng sama pasangan kamu lagi karena kamu udah ini kan gitu. Jadi akhirnya saya memang karena dari dulu juga rumah tangga udah nggak ini, ya saya juga makin ini kan, saya memisahkan diri, saya berusaha bermuhasabah untuk saya benar-benar meyakini apa yang saat ini saya percaya gitu. Akhirnya setelah saya yakini, saya jalani, oh tidak sampai di situ saja, Ferguson ternyata. Ferguson. Orang tua atau apa? Orang tua udah pas waktu keluar itu kan udah mulai, udah kebaca juga ngecium kalau saya ternyata saya udah muslim. Waktu itu entah kenapa pas waktu ribut-ribut sama keluarga, aku tuh hati aku cuma pengen ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Baru aku rasanya tenang. Nah mungkin aku nggak ngerti ya suaraku apakah kedengaran atau gimana, karena aku pengen ngomong itu pada saat itu gitu. Akhirnya adik aku datang ke kamar nanya saya, yuk emang ini, karena pakai bahasa Palembang ya kan namanya, emang mama, coba bahasa Palembangnya gimana? Emang lah masuk Islam, artinya udah masuk Islam gitu kan. Tapi aku ngomong lah akhirnya apa adanya. Mama udah tahu, mama udah curiga. Ya udah ada rasa ketakutan kan, akhirnya ya udah, akhirnya karena ribut juga sama mantan, ribut sama mama semua, akhirnya aku keluar dari rumah. Tujuannya tuh aku nenangin diri sebenarnya niatnya, dan hari ketujuh aku akan balik lagi, aku bilang hari ketujuh aku akan balik lagi gitu, setelah hati aku tenang dan memutuskan apa yang aku inginkan gitu kan. Nah akhirnya pas aku balik lagi mereka nggak ada semua, lagi pergi semua. Ya udah, aku yang penting sudah sesuai komitmen, saya sudah pulang ke rumah, saya bawa semua baju, saya pergi tanpa bawa harta apapun. Harta apapun saya tinggalin. Gitu. Saya nggak bawa apapun, benar-benar saya cuman bawa baju saya. Anak maunya tinggal di situ, mau tinggal di rumah lama, dan sempet ke ini sih, ke dokterin nama mereka lah gitu. Sampai Stella tahu kalau nama anak saya, Stella tahu kalau mama muslim gitu. Ini fotonya dia ketakutan lihat agama lu segala macam lah ya, ada sempet omongan-omongan tentang agama Islam yang jelek lah gitu kan. Tapi ya saya bukan soal debat lagi. Di sini masalahnya hati saya sudah percaya bahwa satu-satunya Tuhan itu esa adalah Allah. Ya udah tinggal ngampunin. Even saya akhirnya menyadari apa makna wudhu itu. Ya wudhu itu untuk bisa menghadap Allah. Ya nggak usah repot-repot sampai Yesus mati itu. Aku sampai memahami hal itu gitu, sampai aku mengimani hal itu, dan setiap aku sholat pun pada saat baca Al-Fatihah
pada saat habis Al-Fatihah Al-Ikhlas terus, yang tahu aku tuh Al-Ikhlas kan pertama, Al-Ikhlas aja, Al-Ikhlas aja gitu. Tapi ya itu semakin memperkuat dan memperteguh aku, karena setiap sholat itu kan ada maknanya tuh. Pada saat kita sholat yang pertama sekali, pada saat kita habis wudhu, habis itu kita doa iftitah ya kan, habis itu kita Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Ikhlas. Dan yang bikin aku bener-bener terpukau banget tuh ini sih. Aku pikir Rabbi Firli itu hal yang biasa ya, ternyata Rabbi Firli Rabbi Firli warhamni warjburni ya. Maaf kalau kata-katanya masih belum lancar. Itu bener-bener tuh buat aku, ternyata Allah itu mau ngangkat derajat kita, mengampuni kita. Maksudnya kan kemarin dulu aku sempat berbahasa roh, nikmatnya sama gitu. Pas waktu sholat itu, kan dulu kan berbahasa roh kalau waktu di. Ternyata sebenarnya apa yang kita rasain itu ketika kita mengalami keintiman dengan Tuhan, bukan kebawa ke perasaan. Pada saat kita tahu makna yang dikasih sama Allah di dalam hidup kita itu loh, bahwa Dia itu Tuhan yang mengasihi, ya kan, yang mengampuni, yang akan menunjukkan kita jalan yang lurus. Itu yang buat aku tuh bener-bener tertegun. Bahkan sampai ibaratnya pas habis itu kan, habis kita Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu kan, habis itu kita ruku kan. Pas ruku itu kan kita subhana, kalau pas lagi nggak sholat kayaknya ini ya, subhana, ya azimi, tunggu ya, tiba-tiba jadi lupa. Ya, terus maksudnya setelah itu? Pokoknya setiap itu aku menikmati lah, setiap aku kata-kata itu. Ternyata azimi itu kan dengan ruku aku menyembah Allah gitu kan. Habis itu kita ngomong lagi yang pas begini tuh habis ruku. Azimi wasbumi. Sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah itu kan artinya aku menyembah Allah. Nah, buat aku tuh kayak semua maknanya tuh berarti banget gitu loh kok. Sami Allahu liman hamidah. Baduh, habis itu kan kita kan Rabbana lakal hamdu. Ya kan, habis itu baru kita turun. Nah, itu aku tuh bener-bener kita mengatakan bahwa subhana waktu sujud ya. Ya, waktu sujud gitu kan, subhanallah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kan artinya kan Allah lebih dari semuanya. Buat saya kan seperti itu gitu loh. Jadi selama ini kan orang nganggep bahwa setiap orang sholat itu tuh artinya mereka tuh cuman ngomong doang. Mereka nggak mikir bahwa itu sebenarnya punya makna. Dan makna itu yang nyentuh hati saya gitu loh. Makna itu setiap kata-kata itu nyentuh hati saya gitu, benar-benar menghidupi diri saya gitu loh. Saya boleh ngerasain itu gitu. Waktu pertama kali sujud ngerasain apa? Pada saat ngerasain sujud. Pas lagi sujud itu ngerasain gimana? Ya Allah itu maha besar gitu kan. Kan setiap itu kan kita Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya kan, habis itu baru kita lagi kita ngomongkan Allahu Akbar, kita turun lagi kan. Baru habis itu Rabbi Fili warhamni wajbuni warfani warzukni. Ya kan gitu kan, habis itu kita sujud lagi. Ya itu yang benar-benar maksudnya tuh buat aku dengan susah payah loh aku ngapalin itu maksudnya untuk ngerti itu semua, untuk memahami itu semua gitu loh. Kok maksudnya ternyata nggak seperti kata-kata orang yang dulu kalau dibilang itu kayak mantra. Kalau zaman dulu kan kayak mantra, ternyata kalau kita meresapi itu semuanya ada maknanya ya buat kita sendiri ya. Dan memang harus ternyata sebenarnya yang saya pelajarin ya, saya pelajarin. Makanya saya pakai buku ini supaya saya juga bisa lihat artinya. Jadi kalau saya cuman sekedar bisa baca Latin dan baca Latinnya doang, saya nggak ngerti artinya kan sia-sia juga gitu loh kok. Saya yakin segala sesuatu itu, dan saya pelajarin lagi kenapa harus ada bahasa Arab, ya kan? Kenapa kita harus belajar ngaji, terus ada Latinnya yang kita baca. Saya baru mempelajari lagi kok. Yang saya terima adalah, bayangin ya kalau itu diterjemahin ke dalam bahasa, nggak ada bahasa ibunya. Ya kan? Betul. Kita ngebisikin orangnya yang belakang belum tentu sama. Betul. Ya kan? Jadi memang bahasa ibu itu ada untuk melengkapi bahwa makna Indonesia ini nggak akan jauh dari sini gitu loh. Itu yang aku imani kok, yang aku benar-benar belajar. Jadi keabsahannya, keabsolutannya itu nggak akan berubah. Itu yang benar-benar aku dapetin. Makanya aku yakin bahwa aku jalanin ini ya adalah benar gitu. Nah, nggak semua orang kan bisa terima itu kok keadaan aku. Dan pada saat aku puasa Senin Kemis,
Aku dapat ujian. Wes, udah puasa Senin kamu sih? Iya, waktu itu aku belajar untuk berpuasa Senin. Tiba-tiba aku ketemu klien, ditanya. Makan apa? Kan waktu itu kan Sinta, come on, please, gitu kan. Maksudnya diajak makan kan. Waktu itu ketemu orang prinsipal lah waktu itu. Terus no, I'm fasting. Saya bilang gitu kan, lagi puasa gitu. Habis itu, oh what is your religion? Duk. Itu bener-bener baru mulai udah dicobain gitu. Terus habis itu datang teman aku ini, oh dia mah Kristen, kan baru dikasih parsel Natal kemarin pas waktu yang kemarin itu kan. Habis itu, ya Allah, aku harus jawab apa? Di situ berkecamuk nih, berkecamuk. Karena yang ini udah nyeplos, udahlah, aku ngomong deh, I'm Christian. Akhirnya aku ngomong gitu kan. Itu nggak bisa tidur aku kok sampai malam. Sampai akhirnya aku mandi besar, aku kalimat syahadat lagi. Dan aku ngomong nih sama Bunda Sri Fatimah, gak apa-apa Sinta, kamu sabar. Itu karena saya tahu itu politis segala macam. Tapi aku tetap gak bisa sekalipun udah dijelasin. Saya akhirnya nelpon teman saya yang bilang, sorry ya, saya udah Kristen. Sorry ya, saya sudah Muslim. Saya bilang ke dia, saya sudah Muslim, saya dari Kristen tuh saya sudah Muslim. Saya bilang gitu ke dia. Ke orang prinsipal itu? Prinsipal yang teman saya yang ngomongin saya, dia udah terima ini kok, kata dia gitu kan. Udah saya lewatin nih, wah lega banget kan, kayaknya udah menang nih gitu. Tahu nggak kok yang lebih epic lagi? Saya puasa nih, nggak berapa lama kemudian saya puasa Kamis. Ketemu sama Big Boss, ibarat kata tuh kalau orang bilang tuh raja terakhir, yang menentukan saya akan terus atau tidak bekerja kan gitu kan. Dari dulu dia tahu saya Kristen yang taat, saya itu pendoa gitu-gitulah. Even dia tahu kalau setiap misalnya lagi bisnis trip, saya itu jam 4 pagi bisa saat teduh, yang lain belum bangun saya udah doa gitu. Dia bilang, Sin kamu pasti kangen kan ya, kita develop perusahaan ini nanti kita hire orang-orang yang Kristen, yang fresh graduated aja supaya gajinya nggak banyak. Nanti kamu deh, selain itu kamu bisa ngadain doa dan yang lainnya. Ya kan kita sebagai Kristen gitu kan Sin, ini kok tumben ya bos saya gitu. Aku biasanya aku antusias, aku yang lebih berapi-api tuh kok yang ngomong. Ini kemarin itu tuh kayak aku diem, cuman satu agak naik level nih. Jangan sampai kamu nyebut I'm Christian gitu ya. Aku adalah Islam, aku adalah Muslim gitu kan. Tapi saya iyain kata-kata dia, meskipun saya nggak mengaku. Saya gelisah lagi kok hati saya. Hati saya gelisah. Aduh ya Allah, nggak. Nah sampai mau maghrib itu hati saya terus gelisah sampai saya badannya tuh panas gitu kan. Akhirnya saya ngobrol karena kata teman saya, Allah tuh deket kok, deket sedekat urat nadi gitu. Tinggal ngomong aja, anggap dia tuh selalu ada, tinggal ngomong gitu. Akhirnya ya Allah, kalau emang Allah minta Sinta ngaku, nggak peduli, saya percaya, aku percaya ya Allah bahwa yang namanya rezeki, yang namanya semuanya itu dari Allah. Aku nggak usah takut gitu kan. Dan dengan resiko saya nggak akan kerja lagi tuh. Saya sudah siap aja gitu loh. Saya udah siap aja gitu. Dan akhirnya kalau saya WA dibalas langsung sama bos saya langsung telepon dan saya ngaku kalau saya Islam. Terus? Tapi kalau ternyata enggak, berarti saya nggak apa-apa ya Allah, kayak ngobrol gitu, nggak apa-apa ya Allah, saya itu ketemuin di waktu yang tepat, saya ngomong gitu. Tahu nggak kok itu langsung dibalas lagi kok, aduh. Balasnya apa? Dibalas, iya. Saya bilang, Pak, saya izin telepon ya. Langsung balas. Iya, nggak apa-apa sih. Oke, dia yang langsung nelfon aku. Habis itu nggak berapa lama udah dibalas, dia langsung nelfon. Ya udah, itu tepat sebelum maghrib. Sebelum buka puasa kan maghrib. Aku ngaku kalau Pak maaf ya, sebenarnya saya sudah mualaf ya, saya sudah Muslim. Oh nggak usah kamu ngomong, saya tahu Sin, saya sudah lihat kok, saya bisa ngerasain. Dia langsung ngomong gitu. Tapi tenang aja Sin, saya itu orangnya profesional kata dia. Saya nggak lihat itu dong segala macam dan yang lainnya. Alhamdulillah saya bersyukur banget kok. Tapi ternyata tidak seperti itu juga ya. Lama-lama akhirnya ya ada banyak tragedi lah. Tapi poinnya intinya yang itu nggak mau ditonjolkan karena agama saya. Tapi pada saat debat selalu dia, kamu nggak bahagia Sinta, kamu nggak bahagia. Dan selalu mengatakan kamu tuh butuh doa Sinta. Mana mungkin saya bisa nuntun orang buta, dia ngomong kayak gitu. Kan dari situ kan sebenarnya mengarah ke personal dan mengarah kemana kan. Dan akhirnya saya memutuskan saya keluar. Sekarang dari saya. Iya, dan alhamdulillah kenapa akhirnya saya bersyahadat
di Long Feng Tan, karena ternyata tetap yang namanya sertifikat dibutuhkan untuk buat KTP. Karena waktu itu saya mikir saya nggak peduli lah sama sertifikat apa sih pentingnya, saya pokoknya yang penting hati saya percaya sama Allah, urusan ini itu mah terserah lah nanti. Saya nggak pikirin soal administrasi karena niat saya mau hidup dalam kepercayaan saya di sini, saya mau benar-benar hidup di situ gitu. Ya gitulah kok kurang lebih maksudnya perjalanan saya ya sampai yang sekarang. Seru banget ya ceritanya. Mungkin kepanjangan. Enggak, saya dengar sampai bengong dari tadi. Ada satu lagi kok pas waktu sholat Id. Itu kan sholat Id pertama. Kemarin ini Lebaran. Itu asik banget. Sebenarnya sedih sih. Waktu itu kan saya nggak ada keluarga, nggak ada siapapun. Akhirnya meskipun teman-teman kantor yang lain tuh masih ada yang mau terima, tapi kayaknya tuh gimana ya hati saya. Akhirnya saya memutuskan sholat Id sendiri. Dan pas waktu masuk ke ke masjid itu, saya ngelihat sepi banget jalanan, sama saya ngelihat ada rasa iri gitu, orang dengan keluarganya gitu. Pasangan. Bukan cuma pasangan kok, saya rame sekeluarga gitu kan. Habis itu yang bikin saya terkejut, lah kok ini sampai ke rumput-rumput ya, maksudnya orang sampai udah di lapangan kan, namanya nggak pernah seumur hidup nggak pernah ngejalanin itu kan. Mana saya cuma bawa mukena, nggak ada sejadah, nggak mungkin dong. Saya ingat lagi kan kata teman saya, tinggal minta, pokoknya ngomong aja sama Allah gitu kan. Aku udah pengen banget sholat Id. Akhirnya pas itu aku bilang, ya Allah tolong dong, ya Allah kasih aku sejadah, aku perlu sejadah dong, ya Allah gitu. Aku cuma bawa mukena. Akhirnya aku datang nih ke tempat yang mas-mas atau abang-abang yang jaga masjid itu kan. Saya bukan cuma dikasih sejadah kok, sumpah. Saya ditebarin karpet, kita dapat bagian yang karpet dan ada tenda. Saya masih ada fotonya. Saya punya fotonya. Itu sampai ya Allah, apa yang aku minta malah tuh dikasihnya tuh bener-bener, jadi kayak berarti Ramadan kemarin kan puasa pertama dong? Iya. Gimana puasa pertama? Iya, excited banget sih maksudnya. Ya makin melengkapi kan gitu ya. Meskipun bukan berarti saat ini saya udah menjadi manusia yang sangat akhlaknya baik banget. Enggak sih, saya masih banyak dosa segala macam, tapi saya meyakini bahwa Tuhan saya adalah Allah. Saya meyakini itu dalam setiap sholat, meskipun saya belum pinter-pinter banget ya. Karena kalau pas sholat itu pas sholat baru inget tuh lancar kalau pas ngomong biasa. Iya. Itu kayak semua maknanya tuh nyentuh hati saya gitu. Doain aja saya biar istiqomah dan lebih saya bisa ngaji, pengennya bisa ngaji. Kalau keluarga nanya saya bisa jawab. Sih yang terutama ya, karena kan keluarga bener-bener Kristennya ini banget. Mungkin itu saat ini ya yang bisa aku sharing. Nah, tapi kemarin berarti waktu puasa pertama kali ngerasain dong nikmatnya dong. Ngerasain dong. Setiap buka puasa tuh kayak nikmat banget, sama yang menurut aku yang paling ini ternyata nggak berasa ya. Nggak berasa ya? Betul memang. Dulu waktu sebelum saya ngerasain puasa pertama, rasanya udah takut. Berat gitu. Wah, ntar gimana ya? Karena pikirnya bangun pagi segala macem kan. Ternyata giliran ngejalanin biasa aja. Biasa aja sih. Iya. Malah seru. Dan mungkin kalau wanita kan pengennya bisa ngurusin badan gitu juga kan. Biar lebih sehat gitu. Cita-citanya gitu. Cita-citanya juga gitu. Nggak taunya? Ya biasa aja sih. Maksudnya biasa aja, nggak turun juga nggak gitu. Cuman yang sempat dipikir bahwa itu susah segala macam, pada saat kita ngejalanin ternyata enggak. Memang niatnya buat Allah ya rasanya beda sih. Benar. Iya. Karena buat pandangannya kan ke Allah, bukan ke kesakitannya gitu, kesusahannya. Ternyata nggak ada ininya. Kalau buat saya yang udah ngejalanin, saya udah ngejalanin berapa tahun ya? Ini tahun ke-8. Alhamdulillah nih ya, bukan bermaksud apa-apa. Belum pernah bolong saya puasa. Alhamdulillah. Mau sakit, mau enggak, tapi alhamdulillah dengan niat yang benar gitu ya, nggak ada yang bolong. Ya kalau perempuan ada sih kan. Ya kalau perempuan oke. Tapi maksud saya, selama sekian tahun saya berpuasa, alhamdulillah saya nggak pernah bolong. Karena apa? Niat itu. Niatnya hanya untuk lillahi ta'ala gitu. Alhamdulillah ya, seru banget ya ceritanya. Boleh lagi dong, ntar dong. Jadi sebenarnya perjalanannya tadi kalau saya perhatiin hanya dari diskusi ya. Hanya dari diskusi. Tapi memang karena di sebelumnya kan mulai dari kecil tuh sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan. Bibitnya tuh sebenarnya udah ada kan kita. Harus diakuin kan kok. Iya, udah. Bibitnya ada. Cuman pertanyaan-pertanyaan dari kita dulu kan kita tutupin sendiri. Enggak lah, kita ngerasa enggak lah gitu, selalu kayak gitu. Giliran ada orang yang nanya baru kita nggak bisa jawab, gimana? Nggak tahu pertanyaan dia sama pertanyaan kita dulu ya.
Gitu, bener. Bener ya? Jadi tadi gara-gara ada yang nanya apa? Lu yakin Tuhan lu apa? Jangan-jangan. Jangan. Tapi yang jelas memang sih, maksudnya ya kalau memang dosa itu harus Tuhan itu adil segala macam, harus ibaratnya Tuhan harus menjadi manusia dan yang lainnya, terus yang sebelumnya gimana kan itu kan juga itu satu ya. Tapi gini sebenarnya, ini kalau saya mau bicara dari sisi ilmiah nih ya, yang sumber-sumbernya nih. Biar saya belajar juga nih, tambah ilmu nih. Ya, kalau kita ngeliat Bible, kan ini ada dua bagian utama. Ada perjanjian lama, perjanjian baru kan. Perjanjian lama, saya udah sering bilang di channel saya lah, bahwa ini berasal dari kitabnya orang Yahudi. Ya, tanah kan. Diterjemahkan menjadi Septuaginta, baru kemudian menjadi perjanjian lama orang Kristen. Kalau kita baca secara, apa namanya, secara global konteks gitu di perjanjian lama, walaupun dengan segala kontradiksinya misalnya, atau dengan kisah-kisah kekerasannya misalnya, tetapi di dalam perjanjian lama itu sebenarnya konsep ketuhanannya adalah tauhid dan sangat jelas. Bilangan 23:19, Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia, masakan Tuhan berfirman dan tidak menepatinya. Kemudian nanti ada lagi di Yesaya 18:20, yang berdosa itu yang harus mati. Anak tidak bertanggung jawab atas kesalahan ayahnya, ayah tidak bertanggung jawab atas kesalahan anaknya. Jadi kan tidak ada siapa menanggung siapa gitu rasanya. Yang berdosa itu yang mati. Yesaya 1:16-18. Karena itu bertobatlah, perjuangkan kebaikan, belalah anak yatim, belalah janda-janda. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Ya. Berarti artinya di perjanjian lama sebenarnya iya. Konsepnya Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, dan Tuhan Maha Pengampun. Yang bertobat diampunin, yang berdosa yang mati, kan gitu. Tiba-tiba di perjanjian baru, Tuhan harus jadi manusia untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Nah, itu yang berbeda konsepnya. Kan begitu ya. Tapi kan kalau orang Kristen kan memandangnya kan yang perjanjian lama sudah tidak berlaku. Karena apa? Sudah dibatalkan oleh dengan mati Yesus di atas kayu salib. Nah, itu ajarannya ajaran Paulus sebenarnya. Sebenarnya bahkan kalau kita baca juga di ayat itu kan Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat sebenarnya. Ya kan Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghilangkan, bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Nah itu juga didebatin waktu itu. Itu disalahartikan sama Kristen. Disalahartikan dengan cara maksudnya menggenapi itu maksudnya menggenapi nubuat-nubuat yang ada di perjanjian lama. Padahal menurut orang Yahudi yang punya kitab Yahudi, nggak ada nubuat Yesus perjanjian lama itu nggak ada. Kenapa orang Kristen memandang bahwa di dalam PL itu yang ada nubuat? Yesaya kan? Ya, banyak, iya banyak. Karena itu sudah penerjemahannya sudah dirubah-rubah. Gitu. Jadi sebenarnya ini nggak salah-salah amat. Cuman yang perjanjian barunya ini, kalau kisah mengenai Yesusnya juga masih istilahnya masih pesan-pesannya itu sebenarnya masih sama dengan Islam. Dan Yesus mengulang pesannya Musa yang di Ulangan 64, diulang sama Yesus di Markus 12:29. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, sama dengan surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Oh, tahu sama iya. Cuman begitu masuk tulisan-tulisan Paulus itu udah berubah. Ya alhamdulillah ya, yang penting kita sekarang sudah, kalau buat cinta mungkin sudah menemukan Tuhan yang benar gitu kan. Tadi kan mencari Tuhan yang benar kan berarti kan? Iya, itu kan kita harus punya pegangan yang kita tahu pasti bahwa itu benar. Nah, iya. Kalau pegangannya aja kita goyang susah. Tapi ngomong udah pakai kalung salib kan? Oh, udah. Itu langsung udah diiniin. Alhamdulillah, tapi berarti ini kan baru berapa bulan ini, baru setengah tahun ya? Iya, baru setengah tahun belajarnya ya. Maksudnya belajar ininya, sholatnya baru juga, baru 4 ayat lah, 4 surat. 4 surat, ya nggak apa-apa. Nanti tambah 1-1. 5 lah. Oh 5, alhamdulillah. Ayat kursi udah? Ayat kursi belum. Keren tuh ayat kursi. Iya ya. Ayat kursi harus sebaca. Ayat kursi ya. Ya. Habis ini ayat kursi deh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih ya perhatiannya buat para pemirsa. Kita tadi udah dengar keseruan cerita daripada Sinta ya. Jadi sekarang masih tinggal sendiri berarti ya? Masih paling dengan anak kalau pas lagi libur. Oh, karena udah datang. Oke. Mohon doanya dari para pemirsa, mudah-mudahan anak mendapat Sinta hidayah, istiqomah, kemudian anak juga mendapatkan hidayah ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI nomor 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa konfirmasi ke call center YPMA di nomor 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga
dukungan daripada para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Sinta, waktunya udah cukup malam. Iya, nggak berasa. Kalau udah ngomongin itu kayak nggak ingin waktu. Iya ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, husnul khotimah ya. Ya baik kalau begitu terima kasih sekali lagi buat para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.